Jadi, pernah saya cerita dengan yang anggota kita, Dokter Mustika, dibilang, dulu pernah iya, saya cek di Malaka memang kolesterol, diabetes, dan klik jantungnya memang tidak sempurna, dan di ginjal pun ada tumor. Tetapi diabetes saya udah tuntas. Jarang sekali dengar orang diabetes itu bisa tuntas. Kenapa bisa tuntas ya? Karena saya takut. Mungkin saya takut buta, saya takut kakinya kena amputasi, takut benar, benar-benar takut. Jadi saya bilang, satu lagi yang paling saya takut itu adalah biaya pengobatan seumur hidup. Waktu itu anak saya masih kecil semua, rumah aja kita sewa loh. Jadi gimana ya, membesarkan anak, kalau kita waktu itu kita udah jatuh sakit, masa depan anak kita dan kehidupan kita itu semuanya udah amburadul. Jadi harus berubah. Saya janji dengan sendiri harus berubah. Tidak mungkin nenek saya dan famili saya semuanya itu super gemuk ya. Eee, mau cari yang di bawah 70 kilo tuh nggak ada, sampai 100 ke atas semua. Semua super-super, SS, SL size bajunya, sampai pakai sarung. Ya udah daripada celana susah beli. Nah jadi semuanya super-super, makanannya tuh enak-enak semua, setiap hari itu, waduh, kayak orang hari raya. Nah, gimana saya bisa tuntas? Kita mulai dari mengenalkan diabetes dulu ya. Nanti terakhir baru kita cerita lagi. Oke, kita mulai Winnie. Ini yang share apa? Oke. Malam ini William lagi sibuk pindah rumah, jadi ganti Winnie lagi. Nah, kita kenali dulu tentang diabetes. Sering orang bilang, eee, dia kena diabetes, kencing manis kering, kencing manis basah, ya kan? Memang ada 2 macam sih. Kita lihat ada yang tiba-tiba mendadak kurus, ada yang makin gemuk tapi badannya itu lontoy. Dan kita lihat lukanya ini ya, lukanya ini dia agak beda. Yang sebelah ini adalah diabetes basah, yang sebelah lagi diabetes kering. Kebanyakan yang kurus, krempeng itu dipanggil orang diabetes kering. Dan lukanya itu pun sebenarnya yang sebelum terjadi ini, kita lihat kebanyakan anak-anak ya, luka sedikit atau digigit nyamuk, itu bekasnya itu hitam banget. Dulu orang bilang, "Oh iya, karena dia makan kecap." Betul nggak? Karena dia makan kecap. Dia itu makanya hitam. Kalau mau bekas luka itu cantik, jangan makan kecap deh. Jadi semua kecap nggak boleh. Sebenarnya benar. Sebenarnya mungkin ada sedikit tuh benar, karena kecap tuh terlalu asin. Jadi dihindari juga yang asin, ya. Dulu jarang orang protes karena gula. Jadi semua gula, termasuk saya lihat orang-orang yang di kebun atau orang-orang di pulau, mereka bekerja harus dengan gula yang teh yang manis, super manis ya. Satu gelas teh itu orang Indonesia mah agak satu gelas teh itu bisa 3 sendok, 4 sendok teh. Gula. Setengah gelas sekitar nih nampak itu gula itu di situ. Satu lagi orang Indonesia paling suka setelah makan, biar nasi Padang atau di restoran mana-mana tuh meja ada pisang. Betul nggak? Semua kita lihat ada pisang. Mau pisang barangan, mau pisang keling, mau pisang apa, di meja pasti ada pisang. Setelah makan nasi, makan pisang, itu saya di rumah Dokter Rosukon ya, waktu saya nggak tahu menau, saya makan nasi, habis makan, saya langsung mau petik pisangnya, langsung dirampas, dijauhkan. "Loh, kenapa?" Ya kayak, "Kok saya kayak anak-anak aja dibikinnya ya gitu, makan pisang aja pelit Dokter Rosukon ini." "Kamu tidak boleh makan pisang." Orang Indonesia semua gitu, asal datang makan nasi, makan pisang. Katanya cuci mulut. Lah, jadi salah apa?
seterusnya kamu jamin 100% kamu kena diabetes. Baru saya tahu pisang seenak gitu akan menghasilkan begitu banyak ya kadar gula insulin kita. Nah, coba ini maaf ya bahasa Mandarin saya sambil translate ya. Ini dari dokter 血 yang 糖 terkenal. 高的人，他的眼睛会出现一定的变化。首先 Orang 就 kadar 是 gula tinggi 黑眼仁的颜色比较深，黑眼仁的颜色越深，血糖越高。 bola mata yang hitam makin 有的 menghitam. 严重的时候，这个瞳孔甚至于会变形，变得是扁平的。第二个特征，这个病人的耳朵 Gejalanya 容易发 telinga 红。 akan makin 不 merah. 论是冬天还是夏天，特别是耳垂儿的地方，有的时候甚至于就像冬天的冻疮一样，颜色是暗红色的，容易湿，容易破，而且呢，有的时候耳屎变得非常多，而且黏腻。 Dan 这两个 telinga 症状呢 akan makin 是可以 banyak 变化 banyak 的。 sekali. 有的时候颜色深一些，有的时候颜色浅一些。每当颜色加深的时候，往往就是血糖上升的时候，或者糖尿病加重的时候。其实呢，这个血糖增高发展到糖尿病是有一个漫长的历史过程的。那么这个历史过程呢，往往时间比较长，所以有些病人在糖尿病发作前的10年，甚至于15年，就可以出现一些征兆。这个征兆呢，不注意的话，你可能发现不了。但是如果你掌握了的话，你一看是很灵敏的。那么就是什么呢？ Diabetes 就是 tidak ada 病人的 secara 脖子上 langsung. 会 Biasanya 出现 gejala 一圈儿 sebelum 或者是 10 2圈儿黑色的印记，它是一种病，它叫做 lehernya ya. 黑色棘皮症。 Kayak 糖代谢 kecil. 紊乱了之后，黑色素沉积在细胞里边所造成的。所以呢，它往往在糖尿病出现之前的10几年，就会逐渐的出现，然后逐渐的加重。 Terus, nah, tadi Singsenya bilang, diabetes itu bukan tiba-tiba mendadak, waduh, kamu udah positif diabetes. Bukan begitu. Sebelum 10 tahun atau sebelumnya 15 tahun sudah ada gejala. Makanya kita lihat semenjak kecil yang kudis-kudisannya suka hitam atau ada luka semuanya hitam banget. Nah, itu sudah ada kelainan gulanya. Satu lagi, mata. Mata, sorry saya buka kacamata. Mata kita, bola mata kita ini hitam. Dia hitamnya sampai, kalau yang normal hitamnya ada garis-garis, nampak bentuk bola dan ada garis-garis di dalam itu ya. Tapi kalau orang yang diabetes, sebelum dia diabetes itu, mungkin empedunya udah kotor, livernya udah kotor. Yang bagian putih ini, nanti next ya, kita terusnya kan ada cerita detox empedu. Siapa yang perlu detox empedu? Lihat, mata yang bagian putih ini kotor. Dia nggak putih jernih. Kotor, ada yang sampai menghitam-hitam, ada yang sampai merah-merah. Pokoknya amburadul. Nah, itu hati-hati. Sampai kotornya sampai di bagian bola mata ini. Nah, dia kalau yang normal ini lihat ya, biarpun dia hitam bola, tetapi dalamnya itu ada sedikit warna dibilang coklat-coklat gitu ya. Bagi yang pasien diabetes, gulanya lebih tinggi, itu makin hitam. Yang warna coklat-coklatan itu dia makin hilang sampai yang tengah itu, tengah biji mata itu bukan bulat lagi, lari bentuk bulatnya. Nah, sudah itu terus tidak jaga lagi, ada ya, kalau diabetes yang sudah 5 tahun ke atas masih tidak jaga lagi, persentase yang sampai buta itu ada 5%. Setelah 10 tahun dia diabetes terus, masih nggak dijaga lagi, persentase untuk jadi orang buta
atau katarak yang begini, dia mungkin ya udah sampai 30%. Jadi kita lihat matanya, makin kotor enggak, yang putih-putih, yang hitam ini makin kotor enggak. Pola matanya yang tengah ini, biji matanya ini, dia bukan bulat lagi. Mungkin dia udah mulai gepeng. Nah, itu dalam itu kalau kita scan, dalam itu udah jorok banget. Sudah bukan gula lagi ya, air yang busuk, yang tidak pernah detok. Jadi makin hari makin parah. Sampai dia bilang, aduh penglihatan saya kayaknya kabur. Nah, ada yang sampai udah 300 ya, normal di 140 ke bawah itu. Nah, sampai 300 atau sampai ke 500 pun ada, mereka biarin. Kenapa ya Bu Vera, mata saya makin kabur? Nah, tes dulu gulanya, hati-hati. Dan kalau mereka rajin, itu bisa dibetulin kok. Jangan dibiar begitu aja. Jadi, diabetes ini ada 2 macam. Sering dibilang diabetes yang tipe 1, yang tipe 2. Yang tipe 1 itu kalau kita ngomong kasar itu adalah diabetes dari keturunan. Saya lihat yang paling kecil yang saya tangani itu 18 bulan dia udah diabetes. Dan pembawaan dari lahir itu dalam tubuhnya itu tidak memproduksi insulin. Berarti pankreasnya itu sudah ada masalah pembawaan lahir. Jadi itu memang untuk disembuhkan sudah harapannya sangat kurang. Dan dia seumur hidup dia harus suntik insulin, mau ke tangan, mau ke perut setiap hari ya. Kalau dia tidak suntik insulin, kadang-kadang dia bisa mungkin disarankan dokter 1 hari 5 kali suntiknya. Malaslah 3 kali aja. Dia mungkin karena kurang gulanya dia tiba-tiba langsung hang gitu loh. Tiba-tiba langsung lemes, langsung pingsan. Harus disuntik rutin dengan jaga waktu yang rutin. Nah, itu seumur hidup. Itu karena dari orang tuanya. Orang tuanya yang diabetes sampai anaknya. Apakah semua bisa sampai keturunan? Yang satu lagi faktor yang utama itu kita kalau makan enak tuh sekeluarga pasti sama lauknya, lauk pauknya sama. Pola makan, pola hidupnya karena mendekati. Dari nenek sampai ke anak-anak sampai ke cucu. Ya. Yang tipe 2 itu dia pankreasnya masih oke, tetapi dia produksi insulinnya itu tidak sempurna. Ya. Jadi kalau yang tipe 2 itu masih ada harapan untuk disembuhkan atau sembuh total. Nah, biasanya kalau untuk diabetes, kita bisa aja, contohnya kalau di Batam, kita bisa ke apotik, nggak usah beli alatnya mahal-mahal, kita ke apotik bilang aja saya mau tes diabetes. Bayarnya nggak mahal sih. Ya paling di bawah 30.000 atau di bawah 50.000, saya lupa ya. Atau kita beli selembar berapa, kita memang ada alat tes, atau kita tes sendiri, atau kita ke apotik atau ke puskesmas tes. Kalau di Indonesia hitungnya beda dengan Tiongkok ya. Kalau di Cina angkanya 3, 6, 9, 10. Kalau di Indonesia 140. Nah, itu di bawah 140 itu oke, masih bagus. Jangan sampai sudah 200, 300, 400, 500. Saya lihat famili saya itu diabetes berapa tahun ya, dalam 5-6 tahun itu kalau tanya, "Oh ya 500." Nggak naik, ya 550, nggak turun 500. Turun angkanya itu turun naik itu 500 dan 550. Kita dengar aja udah keringat dingin, tapi dia enggak. Jadi usahakan di bawah 140. Terus biasanya gejala lagi
Selain dari tadi, dokternya bilang, kita lihat dari mata dan telinga ini. Telinga ini suka merah. Pernah nggak lihat orang, wah cantik kali, mukanya berseri merah. Bapak itu mukanya seger ya, merah ya. Itu hati-hati. Merah di atas itu harus hati-hati. Ibarat bola balon yang sudah mau pecah. Peredaran darahnya itu menumpuk di sini. Numpuk di sini cuman diabetes. Setelah diabetes, penyakit diabetes itu dia bisa, yang ngeri itu ya, yang ngeri itu diabetes adalah dia sering di satu paketkan sampai ke buta, stroke, jantung, diamputasi, banyak sekali sampingannya, ya. Jadi selain dari tadi kita bilang, kita lihat dari telinga. Dan itu kotoran telinganya itu warnanya makin membau dan makin banyak. Nah, itu berarti kadar gulanya makin naik, lagi buruk. Nah, sudah itu merasa sangat haus, sering haus. Malam-malam pun harus minum kopi, malam-malam pun harus minum teh manis atau jus atau Coca-Cola. Nah, itu malam-malam kadang jam 11 mereka masih kalang kabut untuk mencari gitu loh. Nah, itu hati-hati ya. Sudah itu sering buang air kecil. Kadang sampai dia bilang satu malam tuh 4 kali dia buang. Jadi bangun pun nggak nyenyak, tidur pun nggak nyenyak. Besok sampai dia bilang rasanya capek banget. Itu sudah mulai tidak normal. Terus lagi merasa sangat lelah, padahal dia nggak kerja apa-apa. Duduk tidur, berdiri pun ngantuk ini. Saya lihat ada satu yang security itu. Karena bertugas dia berdiri. Itu dia bukan telinganya bukan merah lagi ya, udah hitam ya. Tahinya ini udah hitam. Pokoknya hitamnya itu udah nempel kali, itu udah gula berat. Jadi berdiri aja jadi security itu dia gitu. Jangan duduk berdiri, berdiri aja dia bisa tidur. Apalagi duduk langsung ngorok di situ. Itulah, nggak tahu menau, asik ngantuk, asik capek. Sudah itu yang sebagian diabetes yang kering dia tiba-tiba terus sering ya kita lihat teman tuh kadang mungkin berapa lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu kita bisa kaget loh. Apa yang terjadi pada dia gitu loh. Kok tiba-tiba kurus, udah itu kuning atau apa gitu, keriput gitu langsung ya. Nah, itu biasanya mereka baru pikir, saya mau lihat dokter lah, mau periksa dokter lah. Tapi itu sebenarnya udah lama dia baru pengen mau cari dokter. Sariawan yang terus terjadi. Tapi sariawan ini banyak gejala yang lain lagi ya. Sering orang yang sariawan itu lama bertahun-tahun dia tidak akan sembuh. Jangan sampai di sini ya, luka yang tidak pernah sembuh. Saya dulu digigit nyamuk aja. Digigit nyamuk bisa 1 tahun baru sembuh. Luka sedikit, potong bawang luka sedikit. Besok keluar cairan, banyak loh, keluar, dipencet, keluar, pencet, keluar. Sudah itu ketiga hari pasti nanah, bengkak. Tapi sekarang kalau saya di kebun, luka paling 2 hari dia udah oke. Nah, terus lagi ya, kita lihat satu gejala 这个 yang 患者的脖子 paling 这 gampang. 一圈黑黑的， Bentar ya. Sering nggak lihat anak-anak yang masih SD lah, kita lihat anak itu ya, leher belakang ini, kayak orang nggak mandi. Ada yang pernah bilang, mamanya tuh jorok kali, anak tuh nggak dibersihin loh. Bau badannya pun nggak enak, lehernya pun hitam kayak gitu. Nah itu kenapa? Sebenarnya itu udah gejala diabetes. Anak ini nggak lama lagi mungkin dia akan jadi pasien diabetes.
Jangan lihat sepele ya, kalau ada anak-anakmu yang lagi gendut sekali, sudah itu hari-hari main handphone terus. Itu bagian leher belakang ini hitam, makin hitam. Jangan dibiarin. Coba lihat pola makannya dan tes gulanya. Nah, coba buka videonya. Coba, Win. 像是污渍又怎么都洗不掉，这种现象在我们内分泌科比较容易遇到。这1个月我就遇到了3例。这种现象叫做黑棘皮症，就是皮肤的表面会变黑、变粗糙，还有一些细小的隆起，一般出现在脖子、腋下和腹股沟。黑棘皮症容易发生在肥胖人群，是胰岛素抵抗的标志。有这种现象的人非常容易得糖尿病。如果你的脖子有这种现象，赶快减肥，也可以到内分泌科综合评估一下。抖音 Itu nasihat dari dokter ya. Biasa kalau di medis itu namanya penyakit atau penyebabnya akantosis nigricans. Lehernya hitam, sudah itu mana lagi? Di selah antara paha kita itu. Hitam banget. Di belakang sini apa namanya? Ini. Di atas paha ke perut. Nah, itu kan ada garis. Selangkangan. Oh, selangkangan. Nah, itu hitam itu. Padahal tempat itu kan disimpan baik-baik tuh. Kenapa kok bisa hitam? Digosok. Digosok dia nggak hilang. Ya, itu suatu sinyal bahwa insulin yang di dalam tubuhnya itu sudah berlimpah. Jadi harus diatasi. Nah, itu karena terlalu banyak insulin dalam tubuh, saat Anda mengkonsumsi sebuah makanan, tubuh akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Sebagian glukosa yang dipakai untuk menghasilkan energi. Tetapi yang kebanyakan, ya, mereka makan, anak-anak sekarang begitu loh, nggak kayak kita dulu. Kita manjat pohon, jatuh pun nggak apa-apa. Berenang semua bisa. Anak-anak sekarang hamburger, pizza, cheese, kue kek, es krim. Habis itu dia sambil makan, sambil di depan laptopnya. Coba lihat dia untuk menghabiskan energinya itu hanya di jari. Nggak ada di tubuh. Lama-lama menumpuk. Sedangkan kita makan 1 sendok gula pasir, kita mau habiskan ya kadar gula ini turun naik 8 tingkat. Habis itu. Belum tentu ya. Mudah-mudahan habis 8 tingkat itu. Jadi kalau sehari satu es krim itu udah berapa banyak? Bayangkan. Yang mereka makan in, out, nggak stabil. Jadi lama-lama dia gemuk. Setelah gemuk, nampaklah anak ini mandinya nggak bersih atau kenapa ya? Atau mamanya nggak ngurus dia ya? Sudah itu badannya bau. Kita lihat kamarnya atau bajunya yang bekas itu. Sering ciumlah baju anakmu. Jangan dibiarkan begitu main handphone, main game, terserah dia. Ciumlah baju baunya. Kamu ciumkan bau baju kita. Apa beda dia gitu loh. Nah, harus diprihatin. Jadi, ini ya, insulin itu adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Hormon yang satu ini untuk membantu tubuh menyimpan energi tersebut. Jadi, energi itu sering harus dilepas, jangan disimpan-simpan. Simpan-simpan gula, kebanyakan disimpan, atau garam, kebanyakan disimpan di dalam tubuh kita, menumpuk, akan menjadi batu. Itulah karena saya bilang, sangat penting detoks empedu dan detoks ginjal. Kalau tidak detoks,
sebenarnya ya, ini sebenarnya. Kenapa bisa diabetes yang nomor 2 itu? Lihat ini foto. Dari empedu itu, batu-batu empedu, kadang dia sendiri dia akan terbuang. Ya, dia akan terbuang. Yang kecil dia akan lewat BAB kita. Tetapi waktu dia lewat ada simpang. Ada simpang. Simpangnya itu waktu dia mau keluar ke usus, ya, dia akan nyangkut di bagian keluarnya pankreas bekerja mengeluarkan insulin itu. Dia akan sumbat. Setelah sumbat di situ, nggak bisa bekerja ke seluruh tubuh, tetapi dia buangnya ke urin kita. Jadi semuanya karena tersumbat. Yakin nggak? Karena tersumbat. Kenapa orang yang tidak diabetes kencingnya nggak manis? Kalau diabetes tuh kencingnya manis. Nanti lihat semutnya kerumun di situ. Karena dia mau naik ke seluruh badan kita, mau bekerja, udah disumbat dengan batu-batu ini, batu-batu dari empedu, karena dia nyangkut. Dia nyangkutnya pas di situ. Simpang penting untuk mengeluarkan insulin, menjadikan energi ke seluruh badan, ya. Jadi batunya pas dia sumbat di situ. Terjadilah insulinnya itu jatuhlah ke urin kita. Sangat cepat lelah, capek. Makanya kenapa diabetes saya bisa tuntas. Waktu itu Dokter Join cerita, Dokter Jonan cerita, Dokter Osukon cerita. Saya yakin pasti ada yang tersumbat. Dan saya nekat nih, saya nekat mau coba detox. Pertama kali detox, kedua kali detox, ketiga kali detox. Total saya detox empedu, total ya. Sekali terapi itu dari Senin sampai Sabtu Minggu. Saya total 46 kali. Total 46 kali. Saya tidak mau tahu 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kita dalam 46 kali atau 40 berapa kali itu prosesnya itu kita melihat perubahan. Perubahan sampai ke berapa kali ya? Sampai ke 9 kali itu. Waduh, saya lihat batu yang super besar ya. Sekitar biji rambutan. Biji rambutan itu. Bukan buah rambutan ya. Biji rambutan. Itu sekitar ada 9 butir. Nah, setelah itu saya tidak pernah kayaknya luka sedikit-dikit itu kayaknya rewel kali ya. Lama kali sembuh. Saya pun aneh gitu loh. Kok luka ini kok cepat sembuh ya? Dalam berapa hari dia udah, sebenarnya sel-sel daging kita dan darah kita kalau kita ada luka, pasti sembuh tuh dalam 9 hari. Pasti sembuh dalam 9 hari. Karena sel kita dari dia kena luka sampai dia memperbaiki, menukar, menolak, dan keluar dari jadi sel baru itu 9 hari prosesnya. Luka besar. Ya, gores gitu. Jadi kalau yang nggak normal itu setahun nggak sembuh gitu loh. Jadi saya detox terus saya nggak mau tahu. Detox terus. Akhirnya setelah berapa tahun itu ya saya terasa beda gitu. Nah, baru saya periksa lagi ke dokter. Ke dokter yang dulu yang suruh saya minum obat untuk seumur hidup ya. Saya bilang, "Dok, saya kembali lagi loh." Dia pun nggak kenal saya siapa lagi lah, karena pasiennya banyak banget ya di Malaka. Saya bilang saya mau tes diabetes, kolesterol, dan lain-lain gitu. Mau medical check up tuntas. Jadi tes, saya utamakan saya tanya, diabetesnya masih ada? Kapan kamu ada diabetes? Ada dok. Coba cek riwayat saya yang lama itu. Oh iya, dia bilang gitu loh. Nah, senang banget. Tetapi biarpun kata dokter begitu hasilnya luar biasa, kita jangan ya seenak-enak lagi kembali makan itu. Tetapi aneh loh, dulu saya kuat makan gula-gula, tetapi sekarang kalau makan ya gula manis, saya rasanya ini betul-betul saya nggak bisa terima lagi.